Sejak Bitcoin kembali diperdagangkan di atas 100.000 US dollar, beberapa altcoin mulai banyak yang ngegas nih teman-teman, seperti Ethereum, Doge, kemudian Solana, dan lain sebagainya. Kira-kira apakah sekarang memang momentum dimulainya alt season atau jangan-jangan kita di prank lagi nih? So, langsung aja yuk kita bahas. Nah, di sini seperti yang kalian bisa lihat ya, pasar kripto mulai enaken ya bahasanya untuk bisa kita lihat karena dari segi market cap ini mulai ada kenaikan sebanyak 3,31%. Sekarang market cap kripto secara keseluruhan mulai di atas 3 triliun lagi teman-teman, dan lebih tepatnya di angka 3,39 triliun US dollar. Nah, yang menjadi pusat perhatian saat ini adalah dominasi Bitcoin ini mulai drop, dan terakhir kali kita bahas itu dominasi Bitcoinnya lagi tinggi banget ya di 65% lebih. Sekarang itu udah mulai turun ke 61,1%. Beberapa altcoin seperti yang aku katakan tadi ini mulai ngegas ya, seperti ada Ethereum, kemudian juga Solana, Dogecoin, dan lain sebagainya mulai menunjukkan performance yang nggak biasa nih teman-teman. Dan muncul pertanyaan apakah alt season sebenarnya udah dimulai lagi? Nah, sedikit clue, sebenarnya kemarin mini alt season udah terjadi di November 2024 ya, tapi mungkin sebagian dari kita ada yang ngerasa, ada juga yang mikir kalau alt season apaan, kenaikannya cuma segitu. Nah, kita bakal lihat nih untuk prospek kemungkinan besar alt season di momentum kali ini teman-teman. Bitcoin sekarang masih cukup stabil, diperdagangkan di atas 100.000 US dollar, dan pada saat video ini di-record itu nilai Bitcoin di sekitar 103.000 something ya, dan memang patokannya sih sebenarnya selama dia masih bertahan di atas 100.000 US dollar berarti ada kemungkinan nih buat si Bitcoin lanjut rally lagi. Nah, yang menjadi perhatian ya kembali lagi teman-teman itu di altcoin, karena kalau misalnya kita lihat Bitcoin selama 24 jam kenaikannya cuma 1,30%, dan Ethereum ini sebagai altcoin nomor 1 ya dengan market cap terbesar itu 24 jam kenaikannya 8,47%, dan 7 hari terakhir Ethereum berhasil mengantongi kenaikan 44,88%. Jadi ini sangat berbanding terbalik ya dengan performance-nya Bitcoin, dimana kalau teman-teman lihat altcoin-altcoin ini mulai menunjukkan outperform dibandingkan Bitcoin teman-teman dari 24 jam terakhirnya ataupun dari 7 hari terakhirnya. Nah, sebetulnya kalau kita flashback ke tanggal 7 Mei 2025, memang ada salah satu update yang sudah berhasil dilakukan di blockchain Ethereum, dan memang ini udah kita bahas dari lama ya teman-teman, bahkan dari 2024 akhir sebelum channel YouTube aku kena take down tuh, kita udah sempat bahas bahwa Ethereum ini akan ada update yang namanya Pectra. Ya, Pectra ini yang kemarin disingkatnya tuh Praha Elektra gitu teman-teman ya. Nah, Pectra ini sudah berhasil dilaksanakan pada sekitar tanggal 7 Mei 2025. Ini sebenarnya awal dari terjadinya kenaikan yang cukup besar pada harga Ethereum teman-teman. Karena ya seperti yang udah kita bahas waktu itu, udah lama banget, videonya juga udah hilang. Sebenarnya kalau Ethereum itu mengadakan update atau upgrade seperti Shanghai, Denchun ya, kemudian yang lain-lain sebelum ini, biasanya itu akan memberikan katalis positif dari secara fundamentalnya teman-teman. Tapi kan memang kalau kita mungkin cek lagi ya, nggak mungkin Ethereum ini bisa mengalami kenaikan kalau nggak ada arus masuk ataupun nggak ada likuiditas. Yang mana kemungkinan besar secara likuiditas itu udah mulai menyebar dari Bitcoin menuju ke Ethereum, dan kemungkinan besar nanti akan mulai merata juga ke altcoin-altcoin yang lainnya, teman-teman. Selain itu bermula dari adanya update Pectra yang berhasil terlaksana pada tanggal 7 Mei 2025, pada tanggal 13 Mei 2025 juga telah dirilis data CPI dari US, yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman, untuk indeks CPI year over year ini berhasil mengalami penurunan dari angka 2,4% menuju ke 2,3%, yang mana ini merupakan salah satu indikator positif sebenarnya ya,
untuk kedepannya kemungkinan besar suku bunga akan turun. Karena terakhir kali kita bahas setelah FOMC, The Fed ternyata tidak menurunkan suku bunga ya teman-teman. Jadi memang untuk suku bunganya masih stuck ya di 4,50%. Belum ada katalis positif, tapi sebenarnya market nggak terlalu merespon itu dengan negatif teman-teman. Karena justru malah market merespon ini dengan sesuatu yang positif. Itu tandanya ekonomi masih cukup stabil ya. Jadi sepertinya nggak ada masalah gitu ya, ataupun tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Dan untuk tarif Trump juga seperti yang kita ketahui ya, menurut informasi yang beredar sudah disepakati, tapi memang ada sedikit penurunan gitu dari tarif yang sebelumnya tuh sudah dibahas oleh Trump terkait beberapa negara. Nah, sehingga itu menciptakan sebuah sentimen yang positif akhirnya di market selain dari data CPI, FOMC, dan juga tarif Trump. Nah, pertanyaannya, apakah alt season itu beneran sudah dimulai? Karena kita pasti udah capek banget gitu kan, di prank berkali-kali. Alt season udah di depan mata, alt season udah dimulai begini begitu. Abis itu naik lagi teman-teman Bitcoin dominance-nya. Oke, jadi memang secara keseluruhan kalau kita perhatikan chart dari Bitcoin dominance itu membentuk semacam bullish channel ya, di mana ada pembentukan higher high dan juga higher low. Nah, di sini teman-teman, untuk Bitcoin dominance itu telah membentuk bearish engulfing yang cukup jelas ya, begitu dia kena resisten di sekitar 65%. Bahkan di sini hampir 66% teman-teman. Tertingginya itu di 65,35%. Setelah itu langsung drop dan mengalami penurunan. Cuma mungkin sebentar lagi kita bakal melihat ya, sekarang kan altcoin-altcoin lagi pada rally nih. Mungkin sebentar lagi kita akan melihat entah itu altcoin bakalan koreksi dulu ataupun konsolidasi atau sideway ya bahasa lainnya. Kenapa? Karena di sini kalau teman-teman notice ya, ada demand zone ataupun ada area support yang kemungkinan besar akan tercipta. Pada apa? Pada chartnya Bitcoin dominance. Jadi di level 61 sampai dengan 60% ini teman-teman, ini adalah demand zone yang kemungkinan besar akan dituju atau disentuh ya oleh Bitcoin dominance selanjutnya begitu dia sudah ditolak oleh resisten di 65%. Nah, tapi overall ya, kita bukan cuma melihat dari kacamata yang sempit aja teman-teman. Secara keseluruhan, untuk Bitcoin dominance itu ada possibility bisa drop sampai di bawah 60%, which is itu di level 59,20%. Dan itu adalah area support berdasarkan dari bullish channel yang terbentuk ya pada Bitcoin dominance. Kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman. Nah, dari sini nih akan ada masa penentuan ya, apakah dia akan mantul lagi ke atas atau bullish channelnya udah di breakdown alias sudah selesai nih pembentukan bullish channelnya. Jadi ini yang bakalan bikin deg-degannya. Kalau dilihat dari secara chart, Bitcoin dominance ini masih bakalan turun sampai kurang lebih di level 60%. Tapi setelah itu terlaksana ataupun terrealisasi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah skenario ini akan terjadi di mana untuk bullish channelnya itu di breakdown sampai akhirnya terjadi alt season besar-besaran dan juga Bitcoin dominance akan drop ke sekitar 55-54%, ataukah di sini setelah dia turun ke 60% akan ada pantulan sekali lagi ke atas menguji level 65-66% lagi. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar teman-teman, dan kita belum bisa menyimpulkan itu sekarang karena memang marketnya belum menunjukkan tanda-tanda itu. Jadi untuk sekarang secara dominasi Bitcoin yang berpeluang untuk terjadi ya, peluangnya sangat besar adalah Bitcoin dominance itu kemungkinan besar bakalan drop ke sekitar 60%. Barulah setelah itu kita bakal melihat apakah bullish channel ini sudah
selesai pembentukannya atau akan berlanjut lagi untuk naik ke atas. Syukur-syukur kalau misalnya itu udah selesai teman-teman, Bitcoin dominance bakalan drop ya ke sekitaran 55%, bahkan mungkin bisa lebih dari itu, dan alt season terjadi gitu ya. Karena kalau teman-teman perhatikan juga sekarang udah mulai tercium sinyal-sinyal kecilnya alt season itu mulai berlangsung ya, tapi itu tadi kita masih perlu pantau di level 60% ini karena itu akan menjadi level yang krusial. Apakah ditembus atau justru akan memantul sangat keras setelah tersentuh level itu. Nah, kemudian di sini teman-teman, kita bakal cek juga dari secara altcoin season index ya. Kalau dari altcoin season indexnya sebenarnya sekarang tuh kita belum mencapai alt season. Karena kalau alt season itu kan indikatornya udah di atas 50 ya. Udah 60 ke atas itu berarti udah mulai mengindikasikan alt season. Kalau sekarang kita tuh sebenarnya masih ada di Bitcoin season teman-teman dengan skor di level 27. Nah, ini kalau berdasarkan yang indeks altcoin seasonnya. Kalau altcoin month index ya, sekarang justru malah sebenarnya kita ada di bulannya alt season teman-teman. Ya, dimana sekarang tuh ada di skor 69 dan waktu bulan Desember itu bahkan sempat ke 90. Jadi kalau berdasarkan bulan alt seasonnya tuh sebenarnya kita ada di sana gitu sekarang ini. Dan untuk yang altcoin year index, ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu banget nih tahunnya alt season karena terakhir kali itu tuh terjadi di 2021 teman-teman. Kalau aku pribadi prefer ngeliat ke yang alt season year index ini ya, karena memang untuk momentumnya dia jauh lebih lama, bahkan lebih maksimal. Sebenarnya kita tuh dari November, Desember 2024 tuh kita belum maksimal banget alt seasonnya karena kita cuma sampai di skor 55. Sedangkan 2021, kemudian juga 2018 itu skornya sampai di atas 80 teman-teman. Artinya itu udah maksimal banget momentumnya. Jadi sebenarnya dari akhir 2024 kemarin ini tuh momentum alt seasonnya cuma mini alt season aja. Jadi bukan yang maksimal banget. Nah sekarang apakah kita berpeluang dan berpotensi untuk menuju ke sana? Belum ada jawaban teman-teman, tapi untuk sinyal-sinyalnya udah mulai kelihatan. Nah, kita wajib pantau dan yang terpenting teman-teman jangan ke FOMO ya, karena memang kebanyakan dari altcoin udah banyak yang naik. Kalau memang kalian ketinggalan untuk serok-serok altcoin ya udah ikhlasin aja gitu, tunggu momentum sampai terjadi koreksi kalau memang ada. Kalau nggak ada, ya udah nggak usah memaksakan seperti itu. Itu aja teman-teman untuk informasi yang bisa aku update dan juga sharing ke kalian semua mengenai alt season yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat ya, melihat dari tanda-tanda yang tadi kita bahas. Dan sekali lagi disclaimer, ini semua masih berupa indikasi ya teman-teman. Jadi bukan fakta bahwa alt season itu udah benar-benar terjadi. Kalian wajib banget untuk riset lagi ataupun Dior kalau memang kalian tertarik untuk masuk atau entry ke sebuah altcoin atau mungkin BTC ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.